Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, saudara-saudara sekalian, saya hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah struktur data kita. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita, yaitu stack. Stack itu antrian. Ini merupakan lanjutan daripada queue kemarin. Stack itu bukan antrian, tapi tumpukan, ya. Tumpukan. Jadi ini sebenarnya merupakan lanjutan dari minggu kemarin, di mana kita minggu kemarin membahas tentang queue. Nah, hari ini kita membahas tentang stack, yaitu tumpukan. Baik, sebelum itu saya ingin mengecek dulu untuk respon daripada daftar hadir kuliah kita. Ternyata yang baru mengisi daftar hadir itu hanya 36 orang, ya. Jadi banyak yang belum mengisi daftar hadir tersebut. Oke. Ya, tolong Anda isi, ya. Sebab kalau tidak Anda isi, ya artinya Anda tidak hadir. Anda tidak ikut berpartisipasi, Anda tidak ikut join di dalam mata kuliah ini. Jadi Anda bisa dipastikan tidak ada absennya. Apalagi kalau Anda tidak mengerjakan tugas, nah itu lain lagi. Jadi nilai tugas Anda adalah 0. Oke. Saya ingin melanjutkan mata kuliah kita, di mana saya akan membahas tentang stack. Stack secara sederhananya seperti apa. Nanti kemudian kita akan membicarakan lagi penerapan stack itu seperti apa, dan mungkin di minggu depan kita akan lebih dalam lagi membahas tentang operasional stack, ya.
Oke, ini mohon izin saya ingin men-share materi kita ya. Oke, pertama saya akan masuk di sini. Oke, stack ya. Stack itu apa? Stack itu adalah tumpukan. Bisa dibayangkan sebuah ilustrasi tumpukan itu adalah seperti ini ya teman-teman. Ada tumpukan koin misalnya, atau tumpukan kotak, atau tumpukan buku ya. Jadi apa karakteristiknya apabila itu tumpukan? Karakteristiknya adalah tumpukan itu data itu, atau barang atau benda itu yang ditumpuk ini yang bisa diambil adalah yang paling atas duluan, bukan yang paling bawah. Jadi apabila dimisalkan ini adalah sebuah sebuah tumpukan, sebuah benda, itu kalau kita ingin mengambil barangnya itu otomatis yang diambil paling duluan itu adalah yang paling atas. Oh ya, nah sebelum dimulai mungkin saya ingin semua on cam ya. Saya ingin semua on cam supaya saya bisa melihat interaksi daripada teman-teman semua di sini. Oke, tolong dipercepat untuk on camnya karena saya mungkin saya tidak bisa mengajar hari ini sampai jam 11 ya. Ya, tolong Anda on cam semua. Ayo semua cepat segera on cam ya. Dinda, Dunia, Arfan, kemudian siapa lagi? Agil, Leo, Asmiranti, Lukman, Dina, Jessica, Bilal Sandi, L, Rojak, Padiliwa, Ajis gak kelihatan mukanya meskipun on cam tapi kurang tepat. Nah kayak gitu. Saya Haki,
Koji, mana Koji? Ayo Bilal Sandi, cepat. Jessica. Berapa orang nih yang join? 29, 28 berarti minus saya. Berarti yang 30-an ya, yang 20 blank. Maaf ya. Ya wis, nanti aja habis kuliah ini saya sampaikan dulu materinya. Oke. Ya, tolong semua on cam. Bilal Sandi. Terus siapa? Lukman Asmiranti. Lia. Pokoknya kalau yang nggak on cam nanti kalau saya tanya pas tidak on kemudian tidak bisa menjawab, langsung saya beri perlakuan khusus ya untuk penilaiannya. Oke, saya lanjut materinya. Stack ya, kita bahas tentang stack. Oke, stack itu saya ulang lagi, stack adalah tumpukan. Nah, lalu secara sederhana maaf. Oke, saya harus ulang share screen lagi. Cek. Oke. Saya kembali ulangi lagi. Oke, definisi stack. Secara sederhana, stack itu merupakan tumpukan. Bisa diartikan sebagai suatu tumpukan data, ya. Sebagai suatu tumpukan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Nah, ini seolah-olah, ilustrasinya seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa menambah atau bukan menyisipkan data ya ini ya, pokoknya menambah data. Kita bisa menambahkan data tapi dengan cara menaruh di atasnya, menumpuk ya. Jadi ini apabila ada data paling bawah, data pertamanya, data kedua, data ketiga, data keempat, sampai data ke terakhir, data ke N. Nah, kemudian kita bisa mengakses data tersebut dengan cara mengambil atasnya. Oh ya, sebelum mengambil atasnya, kita menambahkan data itu kita tumpuk dari atas. Ya, kita tumpuk dari atas, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, kemudian kita akses tuh ke atas terus sampai N data. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menghapus datanya. Nah, menghapus datanya ini dari atas dulu. Jadi dari ujung atas. Nah,
ini bisa dianggap sebagai top of stack. Ya, jadi ini bedanya dengan kita membahas tentang queue atau antrian kemarin ya. Kalau queue atau antrian itu namanya antri, itu urut ya. Bukannya kalau urut itu ascending atau descending, bukan, istilahnya bukan urut. Pokoknya FIFO, first in, first out. Siapa yang pertama kali masuk duluan, itu yang diproses duluan. Kalau tumpukan, ini kebalikan daripada konsep queue. Ya, stack atau LIFO namanya, LIFO, last in, first out. Jadi yang terakhir masuk, itu yang diproses duluan. Dia disebut tumpukan. Maka kalau tumpukan itu Anda lihat tumpukan itu ke atas, jadi yang paling atas itu yang keluar duluan. Kalau ada pengeluar, ada pembuangan data dari data yang paling akhir masuk, yaitu yang paling atas. Oke, untuk menjelaskan pengertian di atas, kita ambil contoh berikut. Misalnya kita mempunyai dua buah kotak yang kita tumpuk. Misalnya kita mempunyai dua buah kotak yang kita tumpuk, sehingga kotak kita letakkan di atas kotak yang lain. Jika kemudian tumpukan dua buah kotak itu kita tambah dengan kotak ketiga, keempat, dan seterusnya, maka akan kita peroleh sebuah tumpukan kotak yang terdiri dari n kotak. Nah, itu jelas ya. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ini ilustrasinya sebuah tumpukan. Seperti halnya kita menumpuk buku atau menumpuk apa ya, CD atau apa itu. Nah, ini kita lihat ininya, gambarnya. Bentar ya, kok lama. Ya, ini ya. Ini pertama-tama layar kita masih kosong. Kemudian kita isi dengan satu buku, ya, buku pertama. Kemudian kita isi lagi dengan buku kedua. Diisi lagi dengan buku ini apa ini? Bingkisan ya, kado ya. Ini kita isi dengan bingkisan ketiga. Lalu kita isi lagi dengan keempat. Nah, anggap aja ini adalah kotak A, ini kotak B, kotak C, kotak D. Nah, dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa kotak A ada di atas kotak B. Kotak B ada di atas kotak A dan ada di bawah kotak C. Gambar di bawah ini hanya menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Ya, sini ya. Kalau ada penambahan, pengurangan, penambahan atau ya add sama delete itu dari atas. Begitu teman-teman. Jelas jadi ini bedanya dibandingkan dengan konsep linked list. Kalau linked list kemarin itu kan bisa nambah di depan, bisa nambah di tengah, bisa nambah di belakang, kan. Nah, kalau ini aturannya tertentu dia pengertiannya. Jadi nambahnya hanya ada di atas karena namanya tumpukan. Nah, ini prosesnya. Jadi stack S ini adalah sebuah array sebenarnya. Anda masih ingat konsep array satu dimensi? Kan array itu saya hanya review lagi, array itu ada 3 tipe. Ada yang satu dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang multidimensi. Ya,
Nah, yang satu dimensi itu bisa digunakan macam-macam. Kemarin itu bisa kita gunakan dengan konsep sebagai sebuah queue atau antrian. Nah, yang ini kita gunakan dia dalam konsep sebuah stack, sebuah tumpukan. Nah, tumpukan yang ada ini anggap saja namanya adalah stack S, ya, stack S. Stack S ini pertamanya, nah ini kan dulu stack S ini adalah posisi di 0, indeks 0, maksudnya S0 ini ada S1, S2, S3, S4, S5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini meskipun dia nggak persis sama sekali di jajarannya, ini di sini tempatnya. Oh sorry, belum kelihatan. S0 ini harus ya, S0 S1 ini sudah kelihatan ya layar saya ya, ada stack ya, stack S ini kelihatan ya teman-teman. Bisa dilihat nggak layarnya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. S0 ini posisi S0 ini di posisi paling bawah ya, di sini. Kemudian ini S1, S2, S3, S4. Sorry. Ini 0. Ini ada 5 elemen. Nah, ini 0 ini sebenarnya dia posisi paling bawah. Ya. Jadi kalau ada mulai dari S0 dia elemennya ada 6 mestinya. Ini kotaknya ada 5. Jadi S0-nya ini tidak diisi oleh data. Ya, jadi nanti dia ngisinya di S1, S2, S3, S4, S5. Jadi paling atas ini S5 ya. Bukan S0-nya. S0-nya belum ada datanya. Gitu. Ini. Kemudian ini kita beri nama saja bahwa ini indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 sampai maksimumnya adalah 5. Misalnya seperti ini. Lalu ini kalau ada instruksi atau operasi push, berarti dia menekan atau memasukkan, push itu menekan dalam artian ini ya. Tapi dia menumpuk data itu di sini. Ini push. Kemudian kalau menarik, dia pop. Ini push dan pop pengertiannya. Oke, sampai di sini saya lanjut lagi. Nah, ini ada pengisian data. Data pertama kita isi di S sama dengan 1. Isi 1 di indeks 1. Isi 2. Nah, tuh. Terus diisi terus. Isi terus sampai 5 ya, sampai top, sampai paling atas sendiri sudah selesai terisi semua. Kita lihat berikutnya. Penjelasannya apa? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan tulisannya. Bentar saya ganti warna dulu.
Nah, ini cara pendeklarasian array. Stack ya. Stack. Nah, deklarasinya gini. Deklarasi struktur datanya stack sama dengan record. Jadi dia tipe datanya record. Sementara isinya ini adalah array 1 sampai n of tipe data. Tipe datanya sendiri apa? Stack. Kemudian diberi nilai. Nah, atasnya ini adalah tipenya adalah integer, itu atas itu. Ini ya cara mendeklarasikan struktur data untuk sebuah stack. Nah, ini operasi dasar yang harus dilakukan dalam stack, yaitu ada operasi menambah komponen atau push dan menghapus komponen atau pop. Jadi push itu nambah komponen ya, numpuk di dalamnya stack itu. Kalau menghapus itu pop, diangkat dilepas, diangkat. Nah, sekarang operasi push itu apa? Operasi push adalah menambah elemen ke dalam stack, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Nah, ingat teman-teman, ingat konsepnya array sekarang ya. Array kan beda dengan linked list ya kemarin. Array itu apa? Array itu alokasi memori statis ya. Jadi ketika dia masih kosong, masih bisa diisi oleh data. Katakanlah Anda mendeskripsikan datanya itu array tipenya 100 gitu ya, kayak tadi itu 1 sampai 100 gitu ya. Sebelum mencapai 100 itu masih bisa diisi data. Tapi ketika sudah mencapai 100, nah biasanya di program-program di bahasa pemrograman itu muncul informasi stack overflow ya, stacknya penuh gitu. Jadi overflow, istilahnya overflow di atas aliran ya, melebihi daripada melebihi dari permukaan, overflow. Nah, itu ya operasi push. Maka itu harus dikurangi apa yang ada di atas, harus di pop, harus diangkat. Operasi push adalah menambah elemen ke dalam stack, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Nah, jika dikatakan penuh, jika posisi atas berada pada posisi n. Nah, kan deklarasinya kan array 1 sampai n gitu ya. Nah, dikatakan penuh itu bila apa? Bila n sama dengan yang data paling atas, data yang paling maksimal itu. Data paling atas ya, n. Push x, s adalah memasukkan x ke dalam stack s. Jadi datanya sendiri adalah dx. Nah, kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam stack s. Nah, ini kita lihat algoritmanya ini. Ini yang menarik, ini algoritmanya. Ketika kita ada prosedur push menambah data ya, ini tipe data stack ya. If s atas kurang dari n, berarti apa? Dia masih ada di bawah sini. Anggap aja atasnya ini adalah n. Jadi selama s atas stack posisi paling atas itu masih kurang dari n, berarti dia masih bisa ditambah, masih bisa s sama dengan atas, s atas sama dengan s atas tambah 1. Ini untuk menghitung posisinya dia, counter dari bawah ke atasnya itu. Kemudian isinya sendiri apa? S isi, stack diisi, posisinya di s titik atas adalah diisi dengan sebuah data tertentu, yaitu x, dimana mungkin harus sebenarnya x ini di atasnya ini ada lagi
sebuah instruksi untuk memasukkan sebuah nilai pada X. Jadi ada pembacaan data yang disimpan di dalam variabel bernilai X. Jadi ada read X-nya, mestinya. Atau karena ini kan prosedurnya kan prosedur push, jadi cuma dipotong di sini saja. Mungkin read datanya atau pengisian X-nya ada di prosedur yang lain, prosedur membaca data. Tapi jangan lupa harusnya dipanggil duluan untuk mengisi datanya supaya dia bisa masuk ke sini. Kemudian else, ini jika kondisi S atas kurang dari N, artinya masih ada tempat di stack tersebut yang kosong yang bisa diisi oleh sebuah data. Tapi jika tidak bisa, tidak ada, ini kita masukkan di else-nya, berarti ya kondisinya sudah penuh, data stack-nya sudah penuh, seperti itu. Oke. Melanjutkan perjalanannya ini ya. Oke, balik ya supaya Anda tahu. Ini S atas pertama, ini pertama kali masuk, anggap saja masih ada tempat di S-nya. S sama dengan apa? S atas plus 1, jadi yang tadinya awalnya di sini dia nambah ke sini. Jadinya ya tergantung sih, harusnya di sini dideklarasikan dulu S awalnya itu, S atasnya itu berapa itu. 0 ya. Kemudian S atas atau S0-nya dia nambah ke atas, kemudian diisi data. Nah, dengan perintah ini S atas sama dengan K, ini ada lagi K. Tadi X, sekarang K. Tuh kan? Ini X, sekarang K. Ya, mau pakai X apa K? Yang tadi K, yang tadi X ya, pakai X aja. Ini harusnya X ya. Nah, kalau X terus K nanti nggak nyambung. Saya edit dulu lah. Oke, lanjut ya. Nah, itu posisi 1 itu seakan-akan seolah-olah ini adalah yang di dalamnya kotak ini adalah nilai X. Nah, kita menaruh nilai X di dalam bingkisan. Lagi ke atas lagi, jadi tadi 1 sekarang jadi 2. Nah, ini salah lagi aja. Kita samakan saja.
Oke, kita lanjutkan yang ini ya tadi ya. Kita sampai di sini. Nah, itu kita masukkan data di paling bawah ya. Kemudian kita tambah lagi di posisi atasnya lagi, tumpuk lagi. Ini atas satu, ini X, kita berikan nilai X juga. Atau sebenarnya ya boleh sih bukan X, tapi harus ada pembacaan data supaya isinya datanya tidak sama. Ini kalau pengertiannya X ini oke. Oh sebenarnya sorry, X ini kan variabel, tapi bisa diisi apa aja ya variabelnya ya. Angkanya bisa Anda isi dengan 3, bisa diisi dengan 4, bisa diisi dengan 5 gitu ya. Karena ini variabel, tapi kita asumsikan bahwa ada instruksi lain, read ya, mungkin read itu yang bisa Anda entry ke sini gitu ya. Anda entry. Oke, itu kita lanjut penambahan datanya, kita tambah terus. Ini ditambah terus. Kita loncat seandainya data itu sampai sudah penuh ya teman-teman. Begitu ini sudah penuh, kondisi ini terpenuhi. If S atas kurang dari N, sementara N nya adalah berapa tadi, anggap aja stacknya adalah 5 ya, terpenuhi, artinya dia tidak memproses ke sini, dia langsung ke bawahnya ke proses else nya, berarti stack sudah penuh. Nah karena sudah penuh berarti tidak bisa ditambah lagi datanya ya. Yang bisa dilakukan itu adalah operasi untuk pop, artinya operasi untuk menghapus data gitu. Jadi ini menggunakan konsep array satu dimensi di mana penyimpanannya adalah statis. Jika data sudah penuh ya nggak bisa dihapus di tengah-tengah, hapusnya harus di belakang. Nah ini penjelasannya, pop S adalah menghapus elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir masuk atau LIFO. Nah, di mana if S atas lebih dari 0 dan stack tidak kosong, di mana siap melakukan penghapusan, maka posisi yang paling atas akan berkurang 1. Jadi kalau apa namanya push itu selama datanya masih ada yang kosong boleh ditumpuk, tapi kalau pop pertama kondisinya boleh di pop apabila datanya sudah penuh, atau datanya masih ada pun tapi tidak penuh, itu juga boleh di pop, boleh dihapus. Prosedur pop, if S atas lebih dari 0, let S isi kemudian S atas min 1, ini masih di pop. Kalau datanya itu masih ada, masih boleh di pop. Kalau kalau sudah nggak ada, artinya berarti stack tersebut kosong. Ini kebalikan daripada pop, push itu tadi. Kalau push selama masih bisa diisi terus sampai datanya penuh. Tapi kalau pop, dia boleh di pop terus sampai datanya sampai datanya kosong. Selama datanya masih ada, dia masih boleh. Nah ini kan, ini kita pop, harusnya ini terlempar ke atas katanya, ini malah turun ke bawah, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini data yang paling atas yang kita ambil ilustrasinya gitu. Nah ini
Jadi kan sekarang posisinya 5, tadinya fs atas lebih dari 0 ya, masih lebih dari 0. Awalnya ini kan tadi kan datanya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Awalnya ini atasnya adalah 5. Kemudian pada putaran berikutnya atasnya sekarang sudah dikurangi 1 kan, ini kan. Nah, fs atas kurang dari 1, fs atas lebih dari 0, nah dia dikurangi lagi, tapi datanya ditulis dulu. Fs atas kurang dari 1, putar lagi datanya, masih diambil lagi, ditulis lagi datanya apa, kemudian indeksnya turun lagi, diturunkan lagi, tadi sudah 5, 4, sekarang 3, turun lagi sampai 0. Ternyata pas 0, pas sudah atasnya sama dengan 0, berarti dia stacknya kosong, karena data sudah diambil semua dan posisinya dia turun sampai kosong, seperti itu. Nah, contoh penggunaan stack itu ada di mencetak kalimat palindrom. Nah, kalimat palindrom itu nanti habis ini kita bahas. Kemudian untuk mengubah desimal ke biner. Nah, ini yang seru itu untuk mengubah desimal ke biner. Ini mencek kalimat palindrom. Misalnya kalimat palindromnya adalah kakak. Ini ya, K. Kemudian di push A, di push lagi K, push lagi kakak. Ini untuknya kakak, kalau dibolak-balik tetap kakak. Yes. Kemudian di post, di post. Kemudian di pop, ada operasi pop dari kata-kata pertama menghasilkan kosong. Yang kedua di pop lagi K, hasilnya di pop lagi, hasilnya K lagi, di pop lagi, hasilnya KAK, di pop lagi, hasilnya KK, di pop lagi, hasilnya KK, kayak gitu. Jadi pas kosong dia yang ditampilkan ini yang di dalam memori, di dalam stacknya ya, ini yang di luar, data yang di dalam dikeluarkan semua, ditulis jadinya kayak gitu. Yang seperti ini apa kata-katanya, tamat gitu ya, tamat di sini tamat. Tapi kalau coba apa ya, biasanya kan orang yang suka main dengan bolak-balik kata ya, orang-orang anak Arema itu, coba aja bikin satu kata gitu yang dibuat seperti ini aturannya, dan ditulis balik kayak apa nih itu. Ini kalimat hasil palindrom, bukan kalimat ya, tapi kata. Ini algoritma palindromnya. Ini sudah ada stack ya, sama dengan record isi array 1.255 octa atas s integer n kalimat adalah hasil string. Ini inisialisasi struktur data array-nya, ini prosedur push-nya. Nah, ini ngisi palindromnya. Ini popnya. Oke, ini popnya. Ini yang apa namanya, program utamanya. Nah, ini sebagai tugasnya ya teman-teman sekalian ya. Ini Anda membuat ini. Pertama tugasnya ada 2 untuk yang tugas ini stack ini. Pertama Anda membuat program stack untuk kalimat palindrom.
kalimat palindrom. Yang kedua, Anda membuat algoritma pemrograman, algoritmanya aja. Saya yakin itu lumayan ya. Anda membuat algoritma program untuk konversi biner ke desimal, desimal ke biner ya. Anda buat aplikasi, membuat program sederhana untuk kalimat palindrom di mana tadi algoritmanya sudah ada. Nah, tugasnya yang berikutnya Anda membuat algoritma untuk proses konversi bilangan desimal menjadi biner. Oke, itu dasar-dasar konsep mengenai sebuah stack ya. Sekarang saya ingin mengupdate kembali untuk tugasnya. Mungkin karena ini waktunya sudah jam 10 ya. Waktu saya juga ini sudah jam 10 lebih ya. Saya ada acara lagi data jam 10. Nanti ini saya stop share dulu. Ini materi PowerPoint-nya saya kirimkan di grup, dan ini penjelasan ini tadi saya rekam, ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Kemudian nanti Anda ngisi ya, daftar hadir ya, daftar hadirnya diisi, sama tugasnya dikerjakan. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan, karena ini merupakan dasar. Kalau Anda nanti belajar artificial intelligence AI, struktur data ini adalah dasar daripada pembelajaran artificial intelligence. Oke. Ini yang hadir berapa orang? Oke, 33. Jadi banyak yang tidak hadir ya. Oh iya, ini ada banyak yang tidak hadir. Anda bahasanya boleh pakai bahasa Java HTML seperti yang kemarin sudah saya share codingnya itu ya. Codingnya yang array itu Anda modifikasi lagi untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan teorinya stack, sama untuk mencoba, mungkin menguji coba algoritma pemrogramannya desimal ke biner itu. Oke, nanti mungkin kuliah hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Saya tidak bisa mengisi sampai jam 11. Nanti tolong Anda cek lagi untuk update daftar hadirnya ya. Anda isi lagi. Ini yang sudah mengisi daftar hadir maupun mengerjakan tugasnya ada 37 orang. Oke, teman-teman sekalian, saya harap hari ini tidak ada pertanyaan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ya. Seperti itu, Anda catat aja dulu pertanyaannya apa. Nanti kita diskusikan minggu depan. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Ya, begitulah ya. Jadi materi-materi kompetensi seperti struktur data, basis data ini memang di tahap awal memang agak rumit, memang agak susah. Begitu juga nanti ke depan itu semester 4, semester 5, semester 6 itu akan ya kumpulan dari dasar-dasar yang ada ini. Jadi akan semakin sulit. Tapi Anda harus, apapun yang terjadi, Anda harus kuasai dari sini, dari dasarnya. Jadi bagaimana cara menguasainya? Anda harus kerjakan tugasnya.
Anda harus kerjakan tugasnya supaya Anda tahu konsepnya. Kalau tidak Anda kerjakan, Anda semakin ketinggalan, ya. Semakin ketinggalan, semakin tidak bisa mengikuti di sesi-sesi terakhir di semester 7, 8 nanti. Ketika kita bicara tentang sistem cerdas, kita bicara tentang sesuatu, itu tidak bisa. Mungkin pertemuan yang akan datang, saya akan lebih dalam lagi membahas mengenai stack ini. Stack ini akan kita bahas lebih dalam, kemudian kita akan membahas lagi tentang graf ya. Graf, dan terakhir nanti kita bicarakan tentang tree. Setelah graf kita membicarakan tree. Graf itu nanti itu malah yang akan menjadi dasar artificial intelligence di sana. Graf itu nanti akan ada hubungannya sama jaringan saraf tiruan. Kalau tree itu nanti ada hubungannya sama sistem pakar. Ya. Tapi sebelum Anda tahu konsepnya graf, konsepnya tree, konsepnya node itu, Anda harus belajar dulu ini. Stack, queue, linked list. Anda harus kuasai dulu konsepnya. Karena di mata kuliah lain, sistem operasi itu menggunakan sistem ini. Konsep stack, konsep queue dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya tidak membuka sesi tanya jawab hari ini, mungkin untuk minggu depan. Tapi project kelihatannya resen. Apa aja? Ada apa aja? Ya, singkat aja, Cak. Itu Pak, iya Pak. Apakah nggak ada itu Pak, kayak penerapannya langsung gitu, misalnya kayak tipe linked list dan lain, langsung ke penerapan codingnya, jadi kita itu tahu outputnya itu gimana. Kalau kayak gini kan kita cuma menghandle, oh kalau ini misalnya full jadinya gini. Terus kayak yang kemarin itu kan, yang contoh arraynya yang dikirim itu kan berupa array biasa itu Pak, cuma array terus mendeklarasikan, sementara tugasnya kan buat perkalian matriks 2 dimensi, kemudian menampilkan gitu. Jadi mungkin saya bingung gitu Pak. Ya pertanyaan itu sebenarnya yang saya tunggu. Saya minta Anda explore. Saya dulu waktu S1 itu kayak gitu juga. Dikasih contoh-contoh programnya, terus dikasih disuruh mengerjakan dalam waktu tertentu dan harus jadi. Jadi semua tidak dari saya. Tolong Anda buat dulu, baru nanti diskusikan salahnya di mana, kita tracing bareng aplikasinya itu. Ya, gitu ya. Jadi disitulah nanti supaya Anda tidak terlalu. Oh, berarti nanti ya kalian bikin dulu lah codingnya kayak apa. Caranya kayak apa. Konsepnya yang jelas seperti itu konsepnya. Jadi kita karena mata kuliah struktur data ini kan mata kuliah teori. Jadi Anda harus praktek sendiri. Jadi tidak seperti workshop. Seperti itu. Nanti kalau ingin workshopnya ada di workshop sistem cerdas semester 7. Tapi nanti kalau kalian nunggu di semester 7 ya sesuai. Makanya ini Anda kuati dulu di sini. Gitu ya. Jadi saya minta Anda explore, Anda mengerjakan. Kalau Anda tidak mengerjakan, ya tak apa-apa sih, tapi kan rugi di tangan sendiri. Nilai, yang jelas nilai tugasnya kosong, Anda tidak tahu konsepnya. Gitu. Oke. Ya, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini dengan mengucap bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.